bisa maju jaya. APSI Bisa maju jaya. sekali lagi, APSI Bisa maju jaya. Atau memberi semacam interupsi kepada pemerintah, memberi masukan terhadap kelayakan pasar. APSI juga punya kewenangan untuk memberikan misalnya nih pasar Tekum ya. Ada persoalan apa di sana? Persoalan parkirnya kah, persoalan lingkungannya kah, persoalan regulasinya kah, dan persoalan harga kan pasar pun naik turun karena ada macam-macam ya, ada penimbunan dan segala macam. Jadi semua lapisan persoalan perdagangan, tempat perdagangan dan hubungan perdagangan itu swasta dan pemerintah, luar dan dalam, itu gawainya kita, Pak. Itu gawainya kita. Nah, kita lembaga resmi yang berbadan hukum secara nasional yang punya SK Menkumham dan kita punya jaringan ke atas. Artinya ketika di Kota Bogor ini kita ada persoalan, lalu kita lakukan semacam advokasi terhadap persoalan itu, tetapi tidak direspon oleh pemerintah kota misalnya, kita bisa minta bantuan ke DPW, ke provinsi. Bila perlu seluruh anggota DPW akan turun ke Kota Bogor. Itu yang sudah dilakukan DPW di Depok, di Bekasi, di banyak tempat. Di Subang ya. Kalau misalnya di tingkat DPW juga tidak direspon, karena DPW artinya mitranya gubernur kan, kepala daerahnya. Kita masih punya tingkat pusat. Nah, kalau pusat tentu mitra kerjanya sudah pelaku pedagang yang di dalam pasar aja. Ya bagaimana pula nanti lawyernya juga harus dagang kan. Jadi tidak mesti. Tetapi program-program yang diwadahi APSI ini adalah menyentuh dari seluruh aktivitas, baik itu perdagangannya, baik itu berkenaan tempatnya, baik itu sinergitasnya antar lembaga, apakah pemerintah dan swasta. Nah, kalau berkenaan tempatnya, sebenarnya kita juga ikut andil dalam. Misal APSI ini adalah sesuatu wadah buat kita sama-sama untuk berkiprah. Baik secara personal mungkin kita adalah pedagang dan lain-lain, tetapi wadah inilah yang kita gunakan untuk membantu proses kemudahan-kemudahan kita dalam berniaga. Karena para pedagang, hak pedagang itu kan macam-macam. Misalnya begini, kita udah bentuk juga tim-tim khusus. Tiba-tiba dalam proses kita ada ide dari salah satu dewan pakar kita. Oh ya, saya lupa tadi. Pak Aris, dewan pakar. Pak Aris, Bang. Hah? Bang. Pak Aris, Bang ya? Ini kok. Saya terima kasih ini. Saya sandra dulu. Karena masih ada hal yang perlu kami selesaikan setelah ini. Kita sudah lama nggak ketemu Bapak Ibu. Nanti karena juga ada wajah baru ya, yang sengaja saya gabungkan dengan grup APSI. Karena satu informasi saya sampaikan, sebenarnya SK APSI, DPD APSI Kota Bogor itu sudah ada, sudah di tangan saya. Satu, saya karena terfokus persoalan, justru SK itu sendiri yang saya lupa bawanya hari ini. Sound system saya bawa malah, padahal sini sound system ada, udah kacau ini. Yang kedua, walaupun sudah ada SK itu, maaf Bu Ninin, dari kemarin minta terus itu SK saya, tapi nggak saya kirim-kirim. Kenapa? Saya menghindari terjadi satu persoalan yang tidak diinginkan. Sebab proses kita ini agak alot, jadi akan
akan kita lakukan restrukturisasi, walaupun SK-nya baru keluar nih, karena secara prinsip organisasi itu akan berjalan kalau memang orangnya ada. Tapi kalau hanya nama memenuhi SK-nya, tapi orangnya nggak ada, kan percuma. Betul nggak, Bapak Ibu Zakir, Ketua Dirut Perumda? Memang ini sedikit bermuatan politis saya lobinya, supaya jadi wali kota Bogor saat ini, mudah-mudahan jadi wali kota. Jadi wali kota kan lebih muda lagi kita. Tapi saya nggak kampanye ya. Aksi nggak berjalan, saya coba untuk bantu mereka. Gitu. Jadi kalau kilas baliknya sih seperti itulah. Kurang lebih dulu opsi provinsi begitu kan, sebetulnya mendapatkan kuota untuk memasok sembako seluruh Jawa Barat begitu. Tapi Kota Bogor terutama tidak ada yang bisa membantu. Nah, kebetulan saya kenal dengan Ketua DPD. Masalah program memang sudah digelor-gelorkan, terutama sama Dewan Pakar ya, Pak Rizal katanya suruh bikin ini itu segala macam. Tapi kembali kepada Dewan Pakar yang satu ini, Bang Ferry, bahwa kita sudah punya legal standing. Nah, lebih baik kita fokus untuk memfollow up keabsahan organisasi kita ini. Jadi mohon Pak Ketua bisa hadir. Di bidang jasa keuangan ada Pak Sukirman. Ya, ini Pak Kirman dan Pak Zetrizal. Pak Zetrizal nggak hadir ya? Ada konfirmasi Pak? Ada. Sakit ya? Ini jasa keuangan. Bidang jasa properti ada Ibu Indrayanti, ya, atau lebih dikenal Bu Ninin, sama Pak Aditya Abdillah, nggak hadir. Di bidang hukum dan HAM ada Pak Arifin dan Pak Deden Setiawan. Di bidang hubungan antar lembaga ada Pak Brahma Sunata, nggak datang. Bu Rustina. Nah, ini Bu Rustina yang ada tai lalat di pipinya nih. Di bidang Satgas Badar ada Pak Bibisono, dia izin sudah mudik nih. Ada Pak Denny Sumardi juga izin. Sekitar 5-6 tahun lalu barangkali ada rancangan untuk membuat pengurus APSI itu, tapi juga tidak eksis. Nah, yang membawa rekomendasi APSI itu ke sini adalah Pak Ferry. Nanti Pak Ferry bisa cerita itu bagaimana APSI sebelumnya. Sehingga akhirnya ketika direkomendasi ke saya mengajaklah Bapak Ibu sekalian untuk bergabung dalam pengurus APSI ini. Jadi bagi kayak maaf Pak, saya lupa lagi. Pak Aceh, Pak Asep, Pak Rahmat, Pak Nana kan baru nih. Tentu bertanya-tanya APSI apa sih gitu kan. Nah, hadir Pak Junaidi Wirawan Saputra. Ya, ini Pak Edi. Di bidang pemberdayaan perempuan ada Okto Supriyati. Oh, ada, ini artis nih. Artis YouTube. Mohon berdiri lah, mohon berdiri. Ada Bu Nina Damayanti, nggak datang juga. Bendahara ada Rita Mastura. Wakil Bendahara Sri Mugiastuti atau lebih dikenal Teh Gias. Ya, Teh Gias. Kira-kira itu bidang-bidangnya Pak APSI ini. Jadi ada bidang pemberdayaan perempuan, ada jasa perdagangan, jasa keuangan, jasa properti, hukum dan HAM, hubungan antar lembaga, informasi dan komunikasi, dan lain-lain. Jadi program sesi BPJS. Nah, di sini saya sangat sangat berterima kasih banget karena selama ini saya ingin menciptakan kesejahteraan untuk para pedagang. Intinya adalah masalah BPJS tenaga kerja, kesehatan dan sosialnya. Mungkin saya belum
bikin itunya apa ya, belum bikin draftnya. Mungkin nanti saya ingin ketemu dulu dengan tim yang bisa jalan bareng. Insya Allah saya juga butuh teman-teman karena kan di sini jumlah para pedagang tidak mengerti hukum lah ya. Yang kita perlukan adalah mungkin para pedagang-pedagang yang ada di pasar itu. Nanti kita akan buat penyuluhan 3 bulan sekali gitu untuk mereka. Lalu yang kelima, bersinergi dengan pihak-pihak terkait maupun pemerintah terkait kepentingan APPSI APSI. Jadi kita juga nanti akan bersinergi dengan Pemda atau Perumda yang tadi itu. Kita akan lobby atau akan bersinergi supaya apa yang kita akan laksanakan mereka mendukung itu. Nah, ini sebagian program dari saya, nanti akan waktunya. Jujur saya nggak bisa ngomong sebenarnya, bisanya nyanyi. Perkenalkan saya Okto Supriyati, tapi ada nama lain. Seperti yang Pak Ketua bilang, saya duduk di pemberdayaan perempuan. Kebetulan saya juga belum kenal rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nader Ajep. Selamat malam. Izin Pak, terkait adanya APSI Kota Bogor, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Ya, menurut saya dengan adanya APSI Kota Bogor, alhamdulillah, harapan-harapan kami untuk kedepannya semoga APSI Kota Bogor, dengan harapan kami dengan adanya APSI itu benar-benar menjalankan tugasnya sesuai kategorinya masing-masing, dan untuk program tersebut semoga berjalan sesuai dengan aturan dan koridornya. Perlu kami bahas juga permasalahan visi dan misi aksi itu. Kemungkinan harapan-harapan dari kami sebagai menggarisbawahi para pedagang pasar teknik umum Kemang, alhamdulillah kami diundang rapat di APSI pertemuan di rumah makan Sambal Petir ini. Harapan kami ke depannya semoga APSI berjaya sesuai harapan-harapan para anggotanya beserta jajaran serta pengurusnya. Dengan adanya APSI ini alhamdulillah pula semoga APSI selalu melindungi dan menggarisbawahi para pedagang atas nama APSI tersebut. Itu harapan kami sebagai anggota APSI. Hanya itu mungkin yang kami perjelas dan kami utarakan. Terima kasih banyak. Nama lengkap saya Acep Dedi Junaidi. Jabatan saya di Pasar Teknik Umum Kemang sebagai Ketua Umum Forum Solidaritas Pedagang Pasar Teknik Umum Kemang. Itu, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bunda sebagai jasa operator. Waalaikumsalam. Selamat malam Bunda Nini. Mungkin bisa dijelaskan, Bunda kan di BPD APSI Kota Bogor sebagai bidang jasa properti ya, tugasnya itu apa sih Bu? Saya kan kenalkan nama saya Ibu Nining. Alhamdulillah saya diberi dengan Pak Ketua sebagai bidang jasa properti. Jadi ya bidang jasa properti itu lebih mengarah ke penataan ya. Mungkin penataannya mungkin yang kurang rapi, kurang bagus, mungkin dengan adanya saya tunjuk saya akan bikin lebih tertata lagi gitu. Jadi harapan saya sesuai dengan bidang saya ingin apapun itu di lapangan yang berhubungan dengan perdagangan itu kan yang berhubungan dengan APSI, saya akan berusaha untuk lebih tertata, lebih kelihatan modern, tidak berserakan seperti yang ada sekarang ya. Jadi ya itu aja harapan saya sebagai anggota APSI. Saya berharap ke depan itu jauh lebih baik. Semoga APSI ini bisa mewujudkan segala impian masyarakat, terutama pasar-pasar kaki lima gitu kan, pedagang-pedagangnya lemah itu kita akan rangkul, kita akan bantu. Ya, itu aja sih. Kalau untuk visi misinya sangat banyak, cuman untuk saat sekarang kita belum bisa berbuat ya, karena kita baru memulai. Jadi itu aja harapan saya, mudah-mudahan dengan adanya APSI Bogor kedepannya jauh lebih bagus ya, lebih tertata lagi. Kita akan merangkul gitu, akan membantu semua pedagang-pedagang yang ada di wilayah utama di Bogor.
Ya, banyak kajian saya. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di bagian hukum kita akan melakukan kajian terhadap produk hukum daerah Perda, SK Wali Kota dan seterusnya. Jadi yang berhubungan dengan peraturan hukum itu segala macam kita akan tangani itu. Itu program pertama. Lalu program kedua, kita akan memberikan perlindungan hukum advokasi terhadap anggota APSI dan pedagang pasar. Jadi apabila para anggota mempunyai permasalahan hukum, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Justina bisa dijelaskan bidang kelembagaan DPD APSI Kota Bogor itu tugasnya apa saja? Tugasnya sementara ini yang sedang kita jalankan adalah insya Allah ya, kita ingin lebih kepada kesejahteraan sosial. Intinya sekarang kan ada program dari pemerintah wajib ya bagi para pedagang itu untuk mendaftar BPJS Ketenagakerjaan. Nah di situ insya Allah kesejahteraan sosial bagi para pedagang insya Allah kita akan menata dari sekarang ya Bunda ya, karena terus terang mungkin karena ini program baru, makanya insya Allah nanti kita akan bekerjasama dengan para PU dan para pedagang ya untuk wajib mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Izin Bun, bisa dijelaskan lagi tadi nama lengkap dan jabatannya? Nama lengkap Ibu Rustina, bidang hubungan kelembagaan. Terima kasih Bun. Dalam hal ini saya ditunjuk oleh ketua dalam bidang informasi. Insya Allah kebetulan saya juga berdua dengan Pak Hegi ya. Beliau tidak hadir dan memang insya Allah nanti saya akan koordinasi kegiatan-kegiatan APSI. Jadi garis besarnya insya Allah kita akan bekerja dengan sebaik mungkin untuk kemajuan APSI. Nih, cuman terkendala SK kita kemarin belum ada, jadi kita tidak bisa berbuat banyak. Mudah-mudahan setelah Lebaran kita bisa menggarap program-program yang lebih ke depan, karena saya orangnya sama kayak Tegi. Warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang maka tak kenal. Tak cinta Pak ya. Baik, perkenalkan nama saya Nanang Sarifudin. Alhamdulillah saya diajak oleh Bapak Ketua Eko Praetno. Kebetulan kita satu kampung, Sumatera Barat, untuk bergabung di APSI. Bang Alfian, saya kebetulan dipercaya oleh Pak Ketua untuk mendampingi Pak Edison sebagai wakil sekretaris. Namun sampai hari ini saya masih terus mengupdate daripada kebutuhan. Bisa maju jaya. APSI bisa maju jaya. Maju jaya. Maju jaya. Ada RT ataupun SK yang sedang kita kejar agar supaya legalitas Pak Eko juga rekan-rekan semua. Di sini saya ditunjuk sebagai wakil bendahara. Sejauh ini, selama ini sampai saat ini belum bisa saya laporkan apa-apa karena memang tidak ada saldo di rekening uang kas kita ya. Gitu. Jadi uangnya masih OTW entah di mana gitu, nyampe gitu. Tapi biaya pengeluaran sebenarnya sudah ada ya, seperti operasional kita, pertemuan seperti ini, dan alhamdulillah mungkin. Kan saya Bu Ninin dari Ciomas Permai ya Pak ya. Ya alhamdulillah saya dipercaya dengan Pak Ketua Eko sebagai bidang jasa properti. Ya kalau untuk bidang saya sih insya Allah mungkin ini kan belum berjalan ya Pak ya. Insya Allah nanti kalau seandainya APSI ini berjalan, apapun itu yang ditugaskan ke saya, insya Allah akan saya lakukan dengan sebaik mungkin. Ya, paling cuma segitu aja kali ya Pak ya. Dan saya berharap APSI ini kedepannya jauh lebih kerja nyatanya tuh loh Pak. Kita harus buktikan gitu. Jangan kita hanya bertemu aja, tapi belum ada kerja nyatanya gitu kan. Iya. Justina sebagai bidang. Saya bilang APSI. Ninin. Saya tinggal di Jalan Baru. Memang waktu itu sih di struktur awal kalau nggak salah itu saya ada tim
Bu Rustina, terus satu Bu Nin ya. Ini ada perubahan struktur tapi tetap di jasa keuangan, koperasi dan apa itu UMKM ya atau Perkenalkan, nama saya Eldison atau Pak Sony, kebetulan juga owner di Sawah Petir. Alhamdulillah saya dipercaya sebagai sekretaris. Untuk saat ini program kita dengan Pak Iwan yang mendampingi saya dan Pak Absir. Memang kemarin ini kita punya target untuk mengelola pasar Taman Elang. Cuman berhubung SK kita belum ada sehingga kita mengcover dan segala-galanya kita harus transparan gitu. Jadi nanti kita akan open baik di forum maupun di grup WhatsApp. Itu saja mungkin. Terima kasih.